dia tuh adalah salah satu tanaman tertua di dunia. Harganya bisa sampai 500.000 bahkan sampai jutaan. Bahkan ada yang 3 jutaan. Nah, makanya dia bisa lebih mahal kalau yang udah daun air dan warnanya lebih merah gitu. Ya, Murah banget ya? murah. Ih, murah banget guys. Halo, selamat datang di channel Aquascape paling informatif, bersahabat dan tidak berfaedah. Gimik dong. Oh, gimik ya? Kita kan orangnya penuh gimik. Maklum Ram, channel pertama. Ini mau ngapain Ram? Kita hari ini mau bahas tentang tanam-tanaman aquascape yang low maintenance. Low Maintenance. Maintenance. Tenance. Yoi. Itu bukan yang pakai bola, main Itu tenis. tenis. Oh, tenis. Ya, jadi sesuai kata Ramli nih, Sob. Kita nih lagi bikin channel baru. Channel Seair X Pigment Hijau. Pigment hijau. Gitu. Jadi kita bakal Ram ngasih tahu informasi-informasi aquascape dan juga produk-produk aquascape dengan informatif, bersahabat, lucu dan penuh gimmick. Gimik. Gitu. Nah, jadi mau bahas kita pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang tanaman aquascape Betul. yang low Maintenance. maintenance. Sebelum kita masuk ke situ, kita perkenalan diri dulu dong. Oh iya juga Kita ya. perkenalan diri nih Iya sama juga. sob-sob kita. Tak kenal maka Tak sopan. Masa lu belum kenalin masuk-masuk aja nggak sopan? Lebih ke maling ya. Iya. tak kenal maka tak sopan. Sopan. Oh iya juga ya. benar. Iya. Ya, jadi kita kenalin dulu diri dulu. Gua Ismail yang ngelola atau founder dari Seair Aquafarm. Nah, lu siapa lu? Gua ini Ramli Kurniawan. Ramli Kurnia. Oke, merek sirup. Iya. Ramli Kurniawan. Oh, Kurniawan. Iya, gua jadi yang megang di pigment hijau, pupuk aquascape. Jadi pigmen hijau itu yang ngurusin, yang ngelola, yang manajemenin Gua lu. Ramli. Oh, gitu. Sip. Nah, jadi kalau teman-teman pemain aquascape nih, biasanya kan kadang suka bingung nih Ram. Jadi sebenarnya tanaman aquascape itu kan pertama banyak. Betul, banyak banget jenisnya ya kan? Banyak banget. Yang kedua, kadang kita susah nyari tahu ini tanaman bisa di aquascape Iya, apa enggak gitu kan. betul. Kadang tanaman kentut-kentutan ditanya, Iya, bisa masuk air nggak Bisa Bang? masuk air, Iya. bisa apa enggak? Daun singkong bisa ditanamnya nih Bang, dalam air gitu kan. lama-lama daun pintu Iya. ya. Dan Bang nih daun pintu bisa nggak, Bang? Gitu. Kayaknya bagus nih Bang gitu Iya ya. kayaknya ya. Nah, oleh karena itu kita mau ngebahas nih, sebenarnya tanaman yang low maintenance itu yang kayak apa sih? Jadi yang namanya low maintenance itu pertama kebutuhan cahayanya nggak tinggi. Terus yang kedua dia tidak membutuhkan injeksi CO2. Terus yang ketiga kebutuhan nutrisinya. Nutrisinya tidak terlalu tinggi gitu. Dan juga ada standar yang terakhir. Jadi dia secara perawatan atau kebutuhan akan trimming, dipotong, dipangkas segala macam itu Dia pertumbuhannya lambat. pertumbuhannya lambat dan nggak perlu setiap hari lu Setiap potong hari, benar. gitu. Nah, jadi yang pertama, lu jawab dong. Yang tanaman pertama yang low maintenance adalah kadaka. Kadaka. Nah, ada juga tuh saudaranya. Kadaka ini adalah tanaman yang paling sering dipakai di aquascape. Dia itu berasal dari keluarganya pakis atau fern. Pakisan, fern ya. Nah, dia kenapa dibilang low maintenance, Ram? Pertama, dia nggak butuh cahaya yang tinggi. Dia nggak high, dia low dia cahayanya. Lu nggak usah injek CO pun dia bisa. Kuat lah, tanaman kuat lah dia. Dan Fighter juga dia. lu nggak usah masukin atau kasih pukcir, itu juga dia bisa. Bisa survive lah ya. Ya, dan terus yang keempat dia nggak butuh ditancap ke substrat, Ram. Benar, Gitu. karena dia punya akar yang gede juga kan. Ya, jadi dia akarnya itu sebenarnya namanya pakis. Dia tuh
pada dasarnya akar dia adalah akar angin. Betul. Nah, Nempel. jadi dia tidak perlu mengambil nutrisi dari substrat. Ya, Gitu. nggak butuh nutrisi yang besar lah. Nah, kalau di darat itu banyak tuh jenis-jenisnya keluarga-keluarga pakis. Bahkan dia tuh adalah salah satu tanaman tertua di dunia. Tertua. Dari zaman 200 juta tahun lalu, pertama kali tumbuhan yang ada itu adalah pakis. Nah, itu kadaka. Nah, terus juga dia nggak perlu sering-sering di trimming, Ram. Enaknya. Gitu. Iya, karena dia tuh tumbuhnya kan jenis fern itu dia kayak semacam ada sporanya. Jadi dia tuh akan tumbuh, pertama muncul anakan dari daun, terus yang kedua dia bisa menumbuhkan anaknya, istilahnya anakan itu dari batang sendiri. Nah, itu dari kadaka. Kadaka. Itu harganya kurang lebih 5.000 sampai 10.000. Itu per dia biasanya jualnya itu adalah per klam lah. Kalau kita bisa klam, bilang. oke. Jadi misalkan contohnya antara 5 sampai 15 daun paketannya, tergantung sellernya. Benar. Gitu. Dan itu termasuk harga yang sudah relatif murah. Murah. Gitu. Benar, goceng sampai 10.000 bisa lo jangkau lah. Ya, tergantung wilayah juga sih, Ram. Iya. Gitu. Buat ngisi batu sama kayu lu kan, lu pakai aja kadaka. Gitu. Nah, yang kedua, apa Ram yang kedua? Yang kedua apa, Said? Anubias. Oh, yang kedua adalah Anubias. Nah, Anubias ini juga jenisnya banyak banget, Ram. Banyak Jadi jenisnya. dari Anubias nana, Anubias barteri, Anubias coffeefolia, segala macam banyak banget. Yang paling umum dipakai adalah Anubias nana, Anubias barteri, Anubias broadleaf, golden, dan coffeefolia. Gitu. Itu yang paling sering. Yang paling sering dipakai dan harganya relatif murah. Dan dia sama kayak kadaka. Pertama, kebutuhan cahayanya rendah. Low. Dia justru kalau cahaya lu kasih terlalu tinggi, dia malah nanti akan klorosis. Benar. Atau daunnya yang pertama tanda tanya memutih. Lumer kalau bahasa Ya, dia ininya bisa lumer lumer lah bahasa gampangnya. Terus dari segi injeksi CO2, dia juga nggak Dia butuh nggak low pakai banget. dia. Lu nggak pakai injeksi CO2 juga bisa. Gitu. Yang ketiga, dia kebutuhan nutrisi juga rendah. Lu cukup kasih pupuk cair seminggu sekali juga dia nggak masalah. Bahkan lu nggak kasih pun juga nggak masalah. Gitu. Terus juga dia nggak butuh water change yang sering-sering. Seminggu sekali itu juga cukup. Harga Anubias. Harga Anubias. Nah, kalau nana itu harganya relatif. Jadi antara 20.000 sampai 35.000, bahkan juga ada yang 100 ribuan. Yang paling mahal banyak. Ada Anubias Panda, Anubias Stardust, itu harganya bisa sampai 500.000, bahkan sampai jutaan. Bahkan ada yang 3 jutaan. 3 jutaan guys, mahal. Nah, Oke, lanjut. Yang ketiga, Buce Palandra. Buce Palandra. Nah, Buce Palandra ini juga jenisnya banyak. Itu cowok berarti. Kenapa tuh, Ram? Bucenya? Pak. Oh, bu kan laki. Laki, Bu. Iya benar, berarti itu laki bini dia. Buce. Nah, nggak salah, guys. Buce ini asalnya dari Kalimantan. Kalimantan, cuman ada di Kalimantan di Indonesia. Dia adalah endemiknya Kalimantan, Borneo Island. Nah, ini juga jenisnya banyak, Ram, ratusan. Ratusan, bener. Setiap daerah beda-beda. Nah, kalau dari sisi kebutuhan requirement-nya, dia secara cahaya sama kayak Anubias, low. Terus kemudian dari injeksi CO2 juga nggak butuh. Nah, dari nutrisi juga dia low, nggak butuh pupuk cair. Dia low semua, Bang Mael. Itu low dia. Cuman dia itu punya toleransi di penerimaan cahaya, Bener. atau penyerapan cahaya dibandingin Anubias. Kalau Buce lu kasih highlight, dia masih bisa. survive. Nah, Malah ada perubahan yang Ya, dia bisa mutasi secara warna daun, jadi lebih merah. kalau harga Buce itu berapa, Bang Mail? Nah, Buce ini juga sama, bervariasi. Nah, tapi pada umumnya Buce ini harganya dari 10 ribuan per rhizome bisa sampai harganya itu 200 ribuan. Per rhizome itu? Kayak Buce-buce variegata. Oh gitu. Itu bisa sampai Dan ratusan Buce ribu. kalau udah
berubah warna itu mahal ya Bang Mai? Mahal karena dia butuh waktu bulanan untuk bisa mutasi. Oh, mutasinya itu lama ya? Lama. Nggak cepet ya? Lama. Jadi Anubias dan Buca itu termasuk yang tumbuhnya agak lama gitu. Adaptasinya juga lumayan ya? Ya, gitu. Nah, makanya dia bisa lebih mahal kalau yang udah daun air dan warnanya lebih merah gitu. Nah, lanjut. Yang keempat. Yang keempat adalah Cryptocorin. Cryptocorin guys. Nah, Cryptocorin ini juga banyak Ram jenisnya. Benar. Nah, tapi ada Crypto itu yang jenisnya paling gampang adalah Crypto WNDT Green. WNDT Green, yang WNDT warnanya Green. hijau berarti itu. Ya, Green WNDT sih. Green, WNDT Brown Ya, gitu. Jadi Cryptocorin WNDT Green dan Brown ini juga sama. Jadi dia low dia. Jadi kebutuhan cahaya juga rendah, Nutrisi rendah. nutrisi Itu rendah. gua paling suka sebenarnya kenapa? Dia paling kuat sebenarnya Bang Mai. Bener. Tanpa cahaya, gue pernah punya aquascape itu cahayanya cuma lampu kamar. Nah, Tapi dia hidup, yang Hidup. lainnya mati. Nah, jadi Cryptocorin yang WNDT ini ya, itu termasuk dia kuat. Dikasih low light, lu nggak ganti air, lu nggak kasih pukcir, dia masih bisa tumbuh. Masih Ram. bisa tumbuh, bener. Nah, bahkan makanya dia itu sering dipakai di settingan-settingan yang sifatnya low maintenance juga. Benar. Jadi misalkan low budget, low maintenance, terus juga low nutrisi, segala macam lah yang low lah. Harga Cryptocorin, contohnya tadi WNDT, itu murah. Itu dari harga Rp1.000 sampai Rp2.500. Murah banget ya? Murah. Ih, murah banget guys, gitu kan. Afiliator. Ramli mau ditangkap guys. Murah banget guys, 1.000 guys. Yang kelima, ini spesial guys. Ini orang nggak bakalan ngeduga ini tanaman low maintenance. Ini tanaman, pasti orang ngeduganya ini, Bang, rawatnya susah ya Bang. Apaan Bang, sih, ini mesti cahayanya kenceng ya Bang. Apaan tuh? Apa Bang Mai yang kelima? Jangan apaan itu aja, nih orang gimmick nih. Apaan sih? Ram? Apa? Aku dia? tidak tahu. Ludwigia Esperet. Ludwigia Esperet. Esperet. Oh ya, jadi Ludwigia Esperet. jadi yang unik. Kenapa dibilang unik? Sebenarnya gini, ini kan dari keluarga stem plant Ludwigia Esperet. Benar. Dia stem plant guys. Banyak orang yang mengira bahwa namanya stem plant di aquascape itu pasti susah. Nah, jadi nggak semua stem plant itu butuh nutrisi tinggi atau high maintenance. Ada beberapa jenis stem Ya. yang low bisa lu pakai gitu. Nah, salah satunya adalah Ludwigia Esperet. Nah, dia ini bahkan julukannya adalah Ludwigia yang paling merah. Tanpa lampu high. Tanpa dikasih lampu, tanpa mutasi segala macem, Oh, dia udah merah. dia pada dasarnya Emang merah. sudah merah. Dan dia juga termasuk yang gampang numbuhnya gampang di akuarium, low maintenance juga. Nggak perlu pukcir itu juga sedikit aja gitu. Bahkan nggak lu kasih pukcir pun dia juga bisa gitu. Nah, selain Ludwigia Esperet, Apalagi nih? keluarga stem plant ada juga contohnya adalah Hygrophila deformis. Hidrofila. Hygrophila Hygrophila deformis. Nah, dia juga jadi keluarga stem plant. Cuman bedanya Esperet ini adalah merah warnanya, dia adalah hijau warnanya. Gitu. Nah, deformis ini juga paling gampang juga ditemuin di toko-toko akuarium. Paling banyak. Paling banyak. Jadi dia daunnya hijau terus bercabang kayak pecah-pecah kayak monstera gitu. Sering ada di toko aquascape tuh di pot-pot coklat biasanya tuh. Benar, pot-pot genteng. Pot-pot genteng. Nah, lu bisa Tuh cari ada tuh. Di pot genteng pasti banyak orang yang jual itu. Ya, nah itu dan dia harganya juga sangat murah. Kalau jadi dari keluarga stem plant kayak contohnya Ludwigia Esperet dan deformis, lu bisa dapetin dengan harga cukup Rp3.000 per potnya. Itu harga reseller tuh. Itu harga di toko juga segitu, Ram. Harga di toko, jual toko segitu. Iya, Murah banget guys. murah. Jadi Murah shop. cuman memang dia kebutuhannya agak spesial nih. Yang kalau yang lainnya nggak butuh di trimming sering-sering, kalau dia karena keluarga stem plant Ya. bisa meninggi, dia perlu sedikit Lu perlu trimming, lebih lu potong lebih rendah. Nah, ujungnya tuh masih bisa ditancap Bang Mai. benar. Nah, enaknya itu Main stem guys.
kayak kalau anubias lu potong daunnya modern. Mati guys, Mati. jadi bubur langsung. Nah, kalau stempelan lu trimming, lu potong, lu tancap lagi juga langsung bisa tumbuh lagi. Dengan syarat potongnya jangan di ujung pucuk guys, di Nah. tengah dikit. Oke. Nah, nanti di video-video lainnya kita akan ngebahas tuh secara detail gimana sih tips and triknya ketika lu trimming stem plant atau ngerawat tanaman biar tanaman lu nggak gampang mati. Bener guys. Gitu. Nah, jadi tanaman-tanaman yang udah disebutin tadi itu bisa lu dapetin di Air Aqua Farm. aquafarm, bener guys. Dan juga untuk pukcir, soil substrat segala macem ada di pigment guys. ada di pigmen hijau. Hijau. Nah, jadi kalian tinggal kunjungin aja nih. Kita punya online store. Nah, kalian tinggal kunjungin aja nih di bawah ini nih online store-nya. Oke sob, sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan lu juga dapat ilmunya. Gue ikut seneng, temen gue ikut seneng ya kan. Sampai jumpa lagi, dan gue adalah temennya Ismail. Dan gua temennya Ramli. Jadi kita pamit nih soalnya mau ada badai. Ada hujan Udah guys. mulai hujan. Ya, Cukup guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.